معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت بصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul 'azim. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmat iman, karena hidayah Islam. Kita hari ini dapat melaksanakan amaliyah yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah salat Jumat yang merupakan perintah Allah dalam kitab sucinya Al-Qur'an. Karena nikmat sehat, nikmat waktu dan kesempatan, kita semuanya bisa hadir memasuki masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niat baik kita, apa yang kita lakukan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala diterima dan mendapatkan balasan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita yang kita harapkan syafaat beliau pada hari kiamat kelak. Mudah-mudahan kita dianggap sebagai umat beliau dan pada hari kiamat kita akan bersama-sama dengan beliau masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Setiap hari Jumat, khatib berdiri di mimbar selalu mengajak, menghimbau kepada diri khatib juga kepada jamaah. Marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah semampu kita serta menjauhi larangan-larangan Allah, baik larangan yang ada di dalam Al-Qur'an maupun larangan yang ada pada hadis Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan niat baik yang selalu kita tancapkan ke hati kita untuk selalu bertakwa kepada Allah diberikan kemudahan, diberikan keringanan, sehingga kita terhindar dari godaan-godaan hawa nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita sudah masuk pada bulan Sya'ban, bulan yang merupakan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika bulan Rajab masuk,
kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan bulan Rajab kita diberkahi, mudah-mudahan bulan Sya'ban kita diberkahi, dan mudah-mudahan kita disampaikan kepada bulan suci Ramadan. Ketika kita sudah sampai pada bulan Sya'ban ini, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena bulan ini merupakan salah satu bulan yang dimuliakan Allah. Nabi Muhammad SAW selalu memuliakan bulan ini dengan banyak melaksanakan ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, banyak membaca Al-Quran, banyak melaksanakan ibadah puasa, dan juga melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Dalam satu hadis, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahron aktsara min Sya'ban, fa innahu kana yasumu Sya'ban kullahu." Belum pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa satu bulan yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Terkadang beliau berpuasa hampir sebulan penuh. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari Ummu Salamah beliau berkata, saya belum pernah melihat Nabi Muhammad SAW berpuasa 2 bulan berturut-turut selain bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin, pertanyaan kemudian yang muncul adalah, mengapa Nabi Muhammad SAW lebih banyak melaksanakan puasa di bulan tersebut atau di bulan Sya'ban? Setidaknya ada 2 alasan yang bisa kami sampaikan di sini. Yang pertama, bulan Sya'ban banyak dipandang sebelah mata oleh sebagian umat Islam. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW memberikan contoh kepada kita agar tidak melupakannya, agar tidak membiarkan begitu saja, sehingga beliau menghidupkan hari-hari di bulan ini dengan beribadah yang lebih banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, beliau ingin menunjukkan kepada kita semuanya bahwa beribadah di saat yang utama ketika banyak manusia melalaikannya. Secara umum, kita sangat memperhatikan bulan Rajab yang menjadi salah satu bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala kelebihan-kelebihannya. Ketika bulan tersebut terlewat, kita merasa bahwa kita mungkin tidak akan mendapatkan kelebihan-kelebihan atau keistimewaan dari bulan yang lain, sehingga lebih banyak umat manusia melalaikan ibadah karena bosan atau karena alasan yang lainnya. Hal inilah yang kemudian diingatkan oleh Rasulullah SAW agar kita tidak terlena atau lemah semangatnya dalam menyambut bulan Sya'ban ini, karena bulan ini tidak kalah istimewanya dengan bulan-bulan Rajab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alasan yang kedua adalah bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal manusia, sehingga beliau ingin amal yang dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang baik-baik saja. Pada bulan ini seluruh amal manusia disaring oleh Allah. Amal-amal yang baik, amal yang dilaksanakan dengan ketulusan, dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala akan diterima oleh Allah. Sedangkan amal yang dilaksanakan tidak tulus atau tidak karena Allah Subhanahu wa taala akan ditolak dan akan dikembalikan kepada pemiliknya. Ketika amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang tersebut akan dibebaskan dari segala macam dosa, dan orang-orang ini akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan tersebut. Sebaliknya, manusia yang amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, amalnya dikembalikan, kemudian menjadikan manusia yang amalnya ditolak oleh Allah tersebut akan menjadi enggan untuk beribadah pada bulan Sya'ban. Mudah-mudahan amal kita di bulan Sya'ban pada malam nisfu Sya'ban nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah.
Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa bulan Sya'ban memiliki keistimewaan tersebut. Oleh karenanya Nabi Muhammad mengajak kita semuanya untuk memanfaatkan dengan waktu-waktu yang tersisa di usia-usia kita ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu serta mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin sidang doa rahimakumullah. Marilah kita simak dan kita pelajari bersama apa saja sebetulnya keutamaan dan keistimewaan bulan Sya'ban yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Yang pertama, waktu diangkatnya amal manusia selama 1 tahun pada malam nisfu Sya'ban. Malam itu menjadi malam yang sangat mulia bagi umat Islam. Pada malam itu kita dianjurkan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan untuk berdoa, meminta kepada Allah agar dikuatkan iman Islam. Kita berdoa agar dipanjangkan umur, agar sisa-sisa usia kita diberikan keberkahan oleh Allah, menjalani kebaikan-kebaikan. Kita berdoa mudah-mudahan diberikan kesehatan lahir dan batin. Kita berdoa mudah-mudahan keluarga dan zuriyah kita dijadikan keluarga dan zuriyah yang menjadi permata bagi kita semuanya. Kita banyak beribadah kepada Allah dengan banyak meminta ampun atau beristighfar. Teladan untuk mengisi malam-malam tersebut telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad bersabda, pada malam nisfu Sya'ban Allah melihat amal hambanya. Pada malam pertengahan tersebut Allah akan mengampuni segala dosa makhluknya kecuali orang-orang yang musyrik dan orang-orang yang bermusuhan. Hadis riwayat Tabrani. Beberapa amalan yang harus kita laksanakan dan alangkah baiknya kalau kita lakukan mencontoh apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemuliaan yang kedua adalah waktu berpuasa pada paling baik dilaksanakan pada bulan Sya'ban. Sebagaimana yang disampaikan oleh Usama bin Zaid, Nabi Muhammad SAW menegaskan, ketika amal beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau ingin amalnya diangkat pada saat beliau sedang berpuasa. Maka Usama bertanya, "Wahai Rasulullah, saya belum pernah melihat engkau berpuasa dalam bulan sebagaimana engkau berpuasa pada bulan Sya'ban." Maka Rasulullah bersabda, "Dzalika syahrun yaqulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadhana wa huwa syahrun tufamu fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'imun." Artinya, ini adalah bulan-bulan yang sering dilalaikan oleh umat manusia. Bulan antara Rajab dan Ramadan. Ini adalah bulan di mana amal-amal manusia menuju Rabb semesta alam. Dan saya ingin ketika amal saya diangkat, saya dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat An-Nasai. Keutamaan yang ketiga adalah bulan Al-Quran. Bulan Sya'ban merupakan bulan yang baik sekali bagi pembaca Al-Quran. Hasan bin Sahal meriwayatkan bahwa bulan Sya'ban bertanya kepada Allah, mengapa ia ditempatkan di antara 2 bulan Rajab dan bulan Ramadan? Aku menjadikanmu sebagai bulan untuk umatku bertadarus. Jawab Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan riwayat tersebut, alangkah baiknya, alangkah mulianya apabila malam-malam di bulan Sya'ban kita isi dengan bertadarus. Kita banyak membaca Al-Quran. Selain kita laksanakan amalan tersebut sebagai bentuk penghormatan kita pada bulan Sya'ban, sekaligus sebagai upaya kita untuk membiasakan diri, menyiapkan diri menghadapi bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan adalah membutuhkan kesiapan mental, kesiapan fisik agar kita dapat memasukinya dengan segala amalan yang bisa kita laksanakan. Ketika Ramadan, di waktu pagi
di waktu siang, sore maupun malam, hendaknya kita isi dengan amalan-amalan yang mulia. Salah satunya adalah dengan bertadabbur Al-Quran atau mempelajari kitab suci Al-Quran. Itulah kenapa ketika di bulan Sya'ban kita biasakan untuk melaksanakan amal kebaikan sebagai salah satu persiapan kita memasuki bulan suci Ramadan. Keutamaan yang keempat adalah turunnya perintah bersalat kepada Nabi Muhammad SAW sampai beliau mengatakan bahwa Sya'ban adalah syahri, sedangkan Ramadan adalah syahrul ummati. Sya'ban adalah bulanku, sedangkan Ramadan adalah bulan umatku. Mengapa beliau menyampaikan demikian? Karena pada bulan Sya'ban Allah menurunkan salah satu ayat yang terdapat pada surat Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Makna salawat di sini berbeda-beda. Ketika Allah berselawat kepada Nabi merupakan rahmat, ujian dan juga keridhaan Allah. Malaikat berselawat kepada Nabi merupakan permohonan ampun dan rahmat untuk Nabi Muhammad SAW. Sedangkan manusia berselawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah merupakan doa, ujian sekaligus permohonan agar Nabi Muhammad mendapatkan kesejahteraan di akhirat kelak. Mudah-mudahan dengan banyak baca selawat di bulan Sya'ban ini, mari kita biasakan agar kita menjadi umat beliau dan nanti mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Bulan Sya'ban sudah kita masuki. Beberapa keistimewaan sudah kita dengarkan. Yang perlu kita lakukan adalah bukan hanya untuk memahami dan mendapatkan hikmahnya, tetapi marilah kita masuki bulan tersebut dengan banyak melakukan amalan-amalan, baik berselawat kepada Nabi, membaca Al-Quran, melaksanakan ibadah puasa, dan amalan-amalan praktis yang lain. Ada hal-hal yang mudah kita lakukan. Mungkin ketika kita mau berangkat kerja belum melaksanakan sholat duha, di bulan ini marilah kita awali dengan sholat duha. Jika duha kita masih 2 rakaat, di bulan ini bisa kita tingkatkan menjadi 4 atau 6 rakaat. Jika bulan Sya'ban kita membaca Al-Quran semalam 1 lembar, marilah kita tingkatkan menjadi 2 atau 3 lembar. Jika kita belum berpuasa, marilah kita perbanyak dan kita biasakan untuk berpuasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan kita bersama untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah di bulan Sya'ban ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi waqafa wa usolli wa usallimu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wafa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ibadallah, ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'du. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini
marilah sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di sisa usia yang kita miliki ini oleh Allah kita diberikan nikmat, kita diberikan hidayah, kita bisa melaksanakan amalan-amalan yang baik, dan mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah pada bulan suci Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.